Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari bagi teman-teman penggerak. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-supervisi terhadap rekan sejawat saya Bu Suhaila, yang mana beliau besok akan melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas yang beliau ampuh. Untuk itu saya akan mewawancara beliau tentang persiapan apa saja yang sudah beliau siapkan dalam kegiatan supervisi besok. Baik, Bu Suhaila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya sehat ya Bu ya. Kalau saya dengar besok Ibu akan melaksanakan supervisi di kelas yang Ibu ampuh. Kelas berapa kalau boleh tahu Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Insya Allah besok saya rencananya akan melaksanakan supervisi di kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 5B dengan mata pelajaran IPAS. Oke, baik, sampai sejauh ini Bu, untuk persiapannya apa saja yang Ibu siapkan di dalam kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan besok? Baik, sejauh ini persiapan yang sudah saya lakukan yaitu yang pasti menyiapkan perangkat pembelajaran serta bahan ajar, kemudian RKPD, media, dan juga sarana dan prasarana yang tentunya ya digunakan dalam kegiatan supervisi besok. Oke Ibu, terima kasih. Kalau boleh tahu Bu, besok Ibu mau ngambil materi apa di kegiatan supervisi? Materi yang akan saya sampaikan besok yaitu tentang lapisan struktur bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Oh, itu materi yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira Ibu ada kesulitan nggak dalam menyusun perangkat pembelajaran ini? Kalau untuk menyusun perangkat pembelajaran, ada beberapa hal yang saya alami, yaitu kesulitannya. Misalnya dalam menentukan tujuan pembelajaran, kemudian dalam menyiapkan lembar kerja yang harus saya persiapkan untuk siswa. Karena saya harus melihat gaya dan minat belajar siswa terlebih dahulu. Oke, kalau saya tangkap Ibu tadi kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Mengapa Ibu merasa kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran Bu? Karena kalau dilihat dari materinya ya, ada beberapa hal. Misalnya banyak ada istilah-istilah yang kemungkinan ada anak yang tidak paham dengan istilah-istilah tersebut. Oke, sejauh ini langkah yang Ibu lakukan untuk supaya Ibu merasa agak lebih mudah dalam menyusun tujuan pembelajaran udah ada tak Bu? Langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan, oh ternyata apa yang saya bisa lakukan sih dalam menyusun langkah tujuan pembelajaran ini, ada nggak Bu kira-kira? Ada. Iya, langkah-langkah apa Bu yang bisa Ibu lakukan yang sekarang ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pasti ya dalam kegiatan inti yang tentunya nanti karena dalam pembelajaran itu yang paling penting. Kegiatan inti misalnya dalam pengelompokan siswa. Dalam pengelompokan siswa. Dan pengelompokan siswa ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Dan tadi yang seperti saya bilang di awal itu tentang minat belajar siswa, gaya belajar siswa. Oke. Baik Bu, kalau dari kesulitan itu mungkin Ibu bisa atasi ya. Kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran besok itu? Tujuan pembelajaran besok yang pertama, siswa diharapkan bisa menjelaskan tentang lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kemudian siswa diharapkan juga bisa mengelaborasikan pemahamannya mengenai lapisan bumi. Baik Ibu, sejauh ini persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi besok, mungkin kalau dari 1 sampai 10 Ibu berada di posisi mana sekarang ini? Menurut saya itu sekitar 6 atau 7. Iya, berarti 6 atau 7. Berarti kan kemungkinan Ibu harus diangkatkan lagi menjadi 9 atau 10 Bu ya. Ada tidak usaha yang bisa Ibu lakukan, misalnya agar saya persiapannya matang, bisa ke 9 atau 10, ada nggak persiapan yang Ibu lakukan? Itu pasti ada. Iya. Persiapan apa saja Bu yang bisa Ibu lakukan? Yang pasti saya terlebih dahulu itu mengkondisikan siswa yang pastinya. Kemudian memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi itu sendiri.
Ya, mengkondisikan siswa, Bu, saya tangkap ya Bu tadi. Mengkondisikan siswa maksudnya bagaimana nih? Tentang kesiapan belajarnya. Tentang kesiapan belajar mereka. Ya, oke. Tadi kalau saya dengar Ibu beberapa kali mengulang tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya maksudnya bagaimana yang harus Ibu persiapkan ini? Yang pasti secara fisik dulu lah ya. Secara fisik, iya, oke. Kemudian secara mental. Secara mental mereka. Jadi awal-awal itu saya harus memastikan mereka sudah siap atau belum. Iya, dengan kegiatan pembelajaran. Iya, dengan kegiatan pembelajaran besok. Jadi usaha-usaha yang dilakukan tadi bisa mempersiapkan para pembelajaran, kemudian mungkin persiapan yang lain ada nggak Bu yang selain itu yang bisa dilakukan? Kalau untuk yang lain mencari referensi barangkali Bu ya? Iya, yang pasti bisa persiapan yang lain itu referensi, kemudian sharing dengan rekan sejawat yang sering saya lakukan. Ya, itu sharing karena itu sangat penting. Ya. Karena memang kita sharing harus berbagi dengan rekan sejawat untuk bagaimana kita mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nanti semoga supervisinya berjalan lancar. Nanti kalau sudah selesai supervisi, nanti kita besok akan melihat pasca supervisi besok Bu ya. Nanti kita akan melihat sejauh mana sih pemahaman anak-anak mungkin bergerak dari nilai itu dari 7 atau ke 9 atau bagaimana kita lihat di setelah supervisi nanti. Nanti saya minta waktu lagi berbincang-bincang setelah supervisi Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sukses, mudah-mudahan semua seperti berjalan lancar besok dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta kamu semuanya untuk berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Ya, langsung saja ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama.
di antara kamu semua ini pernah yang pergi atau mendaki gunung atau pernah ke bukit? Kalau kita ini tinggalnya di mana? Apakah tinggal di gunung, di bukit, atau di dataran rendah? Ya, kita ini tinggalnya di dataran rendah. Jadi karena dataran rendah itu kan merupakan tempat pemukiman ya, cocok untuk tempat pemukiman, cocok juga untuk perumahan, bisa dijadikan pasar, bisa juga dijadikan kebun. Nah, jadi pada dataran rendah merupakan salah satu bentuk dari daratan yang ada di bumi, memang cocok untuk kehidupan manusia karena memang bisa dijadikan tempat pemukiman. Ya, semuanya masing-masing sudah dapat lembar kerja untuk diskusi kelompok. Baca baik-baik tulisannya sambil dengan penjelasan dari ibu ya. Jadi jangan lupa kamu tuliskan nama anggota kelompok kamu, tuliskan. Ya, tuliskan nama anggota. Nama kelompok dulu, kelompok satu. Kelompok satu dulu, 2, 3 atau 4. 3 atau 4. Ibu kasih waktunya 15 menit, bisa? Cukup kan 15 menit? Waktunya jangan lama. Waktunya cukup 15 menit. Nanti kan ada presentasi lagi. Ya, maksudnya setiap kelompok mempresentasikan atau menyatakan hasil diskusinya. Kelompok 5 ini ya apa yang kamu ketahui tentang lapisan bumi? Bumi dan itu kan ada 2 ya, ada inti dalam dan inti luar. Jadi dijelaskan dua-duanya. Kelompok sudah menemukan hasil diskusi tentang lapisan bumi, yaitu lapisan litosfer yang kita bahas di sini. Nah, kita coba sedikit dulu. Semuanya terfokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Nah, sekarang kita perwakilan 1 orang tiap kelompok untuk menanyakan hasil diskusi kamu, hasil yang telah kamu tuliskan di sini tadi. Kelompok 1 Akila. Nah, yang keras ya, yang didengar semuanya. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasim, CGPN 11 Kota Singkawang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya dalam kegiatan praktik coaching pasca supervisi yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya Bu Suhaila beberapa hari waktu lalu. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi yang telah kita lakukan di beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini bisa menemukan inspirasi baru bagi Bu Suhaila, terutama dalam refleksi pembelajaran dasar supervisi. Nah, itu yang kita harapkan dari pembicaraan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, kita mulai saja percakapan kita di siang hari ini bersama rekan sejawat saya Bu Suhaila. Terima kasih telah hadir bersama saya Bu Suhaila ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Suhaila telah bisa bekerja sama di kegiatan praktik coaching yang akan kita laksanakan seperti siang hari ini. Baik, sebelumnya Bu Suhaila ini kemarin sudah beberapa hari waktu lalu sudah melakukan kegiatan supervisi untuk Ibu. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan percakapan pra-supervisi. Nah, jadi ketika Ibu sudah melakukan supervisi, di sini saya ingin melihat sejauh mana sih kegiatan supervisi yang Ibu lakukan sebagai tindak lanjut untuk depannya. Di sini kita pinjamkan waktu nanti 10 menit, barangkali bisa dulu ya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Baik, sebelumnya Bu Suhaila, saya ingin menanyakan dulu yang pertama, gimana perasaan Bu Suhaila setelah kegiatan supervisi? Udah. Kemudian apa lagi? Supervisinya berjalan lancar ya. sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Jadi perasaan Ibu terasa lega atau gabung?
juga karena saya sendiri bisa mempraktekkan proses pembelajaran yang yang sudah saya rancang sesuai dengan strategi pembelajaran yang Ibu laksanakan ya. Artinya seperti yang Ibu lakukan itu Ibu merasa bahagia, merasa lega. Artinya Ibu sudah merancang itu sesuai dengan rancangan yang Ibu lakukan di kelas ya. Oke, baik Ibu, kira-kira Bu dalam proses pembelajaran seperti yang Ibu lakukan, bagaimana proses saat seperti itu dilakukan? Prosesnya bisa diceritakan Bu, kegiatan di dalam itu seperti apa? Baik, saya proses pembelajaran observasi kemarin sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya juga, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat pada mau belajar, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan itu. Ya, berarti sudah sesuai dengan apa yang Ibu rancang, kemudian sudah Ibu laksanakan semua ya. Nah, di dalam perjalanan waktu Ibu masuk supervisi, ada tidak hambatan yang Ibu hadapi dalam kegiatan supervisi tersebut? Ya, hambatan sudah pasti ada ya. Iya. Di antaranya saya melihat ada siswa yang memang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Iya. Kegiatan diskusi ada juga yang kurang berinteraksi atau tidak aktif. Hanya ada misalnya dalam satu kelompok itu hanya ada orang-orang tertentu yang aktif dalam berinteraksi dalam kegiatan diskusi. Ya, tapi hambatan itu tadi ada sedikit hambatan ya. Kalau yang saya tangkap tadi kurang fokus. Nah, mungkin Ibu sendiri mengapa juga tidak fokus? Kalau menurut saya punya mungkin dari anak itu sendiri adanya kurang motivasi itu saja dari lingkungannya sehari-hari kan. Kemudian dan saya perhatikan bukan hanya dalam observasi kemarin ya, dalam sehari-hari pun anak itu suka sibuk sendiri. Artinya memang anak itu kurang motivasi dalam kegiatan. Kurang motivasi. Jadi bisa terlihat itu teman-temannya kurang minat. Iya, tadi kalau saya dengar dari Ibu, kita ada dalam seperti itu, tapi dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, sejauh ini ada tidak usaha yang bisa lakukan untuk supaya anak yang terlibat tadi tidak aktif? Sudah ada tidak cara Ibu untuk mengantisipasi siswa tersebut? Iya, usaha sudah pasti ada ya. Dari sebelum-sebelumnya juga udah ada saya lakukan. Di antaranya saya melakukan karena yang saya bertanya secara langsung apa kesulitan yang dia alami, mengapa dia seperti itu sulit untuk memahami pelajaran. Bahkan usaha itu biasa sampai saya lakukan, biasa saya mengajak dia belajar jam pelajaran, seperti masih jam tambahan lah, untuk memberikan pemahaman pada tentang materi yang sudah disampaikan tadi pada proses pembelajaran sebelumnya. Itu salah satu pendekatan. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan sekali tersebut dengan cara memberikan jam tambahan, kemudian ada tidak pendekatan yang Ibu lakukan selain dari hal tersebut itu Pak Ibu? Pendekatan lain mungkin pendekatan persuasi dengan orang tua sudah. Kalau dengan orang tua sampai saat ini masih belum, hanya saya kadang masih lewat WA ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini memang akan saya lakukan. Oke, dalam waktu dekat Ibu akan melakukan manggil orang tua. Baik Bu, terima kasih atas informasinya Bu ya. Kira-kira tadi hambatannya Ibu mungkin tadi sudah bisa mengambil bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi yang melakukan seperti tadi salah satunya usaha bulan aktif sudah dilakukan pendekatan. Kemudian dalam waktu dekat ini akan Ibu manggil orang tua untuk ya. Kira-kira menurut Ibu sendiri hambatan itu nampaknya pure dari hambatan dari anak itu dari peserta lain atau mungkin ada hambatan dari luar itu gimana? Dari anak itu sendiri ada ya, kemudian karena biasa juga terpengaruh dari temannya juga Pak. Iya, biasa kan anak itu biasa temannya ngajak ngobrol, itu salah satunya. Ya, pengaruh dari teman. Pengaruh dari teman juga. Pengaruh dari teman seperti suka ngobrol. Ada tidak pengaruh yang lain juga mungkin selain suka mengobrol mungkin anak ini tidak konsentrasi lagi
Ada nggak pengaruhnya? Tidak puas. Biasanya lebih sibuk sendiri. Lebih sibuk sendiri ya? Kalau saya perhatikan ya, anak itu lebih ke gaya belajar itu lebih ke visual ya. Visual ya. Saya perhatikan dia suka menggambar. Iya. Nah, jadi kemarin saya pernah beberapa waktu itu meminta dia untuk menggambar tentang apa yang dia suka. Nah, jadi kok memang dilakukan memang hasil yang gambar itu memang bagus ya. Dari hasil yang saya lihat kemarin, memang dia lebih condong ke itu gaya belajarnya yang lebih visual. Lebih visual ya. Berarti itu hubungannya dengan pembelajaran lebih Iya, lebih ke diferensiasi. Ya, berarti sejauh ini seberapa sering Ibu lakukan pembelajaran diferensiasi sehingga dapat mengakomodir semua pembelajaran peserta di kelas itu? Untuk pembelajaran diferensiasi itu mungkin sudah dilakukan Ibu ya, cuma tidak secara tereksplisit seperti apa. Makanya saya dengan proses pembelajaran sudah ada ya. Artinya kita sudah melakukan pemetaan terhadap peserta. Oh, seperti ini. Jadi itu kalau Ibu lakukan itu dalam 1 minggu itu berapa kali? Biasanya dalam 2 atau 3 kali gitu. 2 atau 3 kali dalam satu pembelajaran. Artinya Ibu melihat materi apa yang bisa dilakukan untuk mempelajari pembelajaran lebih baik. Iya, biasa apa dikelompokkan. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke. Berikutnya Bu, kira-kira tadi kan hambatannya sudah ada ya. Solusinya tadi bisa diperjelas lagi solusi yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tadi Bu. Solusinya tadi seperti yang saya sampaikan itu saya tanya secara langsung pada yang bersangkutan. Kemudian saya juga memberi jam tambahan. Ada beberapa kali lah seperti itu, tergantung dengan materi ya. Misalkan ada, contohnya kalau dalam pembelajaran matematika ya, anak-anak memang banyak yang belum paham. Contohnya kemarin kayak saya menjelaskan tentang KPK dan PPB itu memang agak lama. Nah, jadi sampai-sampai saya mengajak mereka belajar di kelas di luar jam belajar, jam kelas sekolah. Oke, anak-anak belum paham sudah Ibu lakukan, tapi ada juga anak belum paham dengan pembelajaran. Kira-kira faktornya dari faktor tidak pemahaman itu kemarin saya masih belum paham ya. Mungkin faktornya dari bisa dicari faktornya dari mana? Mungkin dari apa ya? Dari anak itu sendiri. Iya. Dari anak itu sendiri mungkin kurang memahami. Ya, kurang memahami. Oke. Sejauh ini untuk metode ini dalam pembelajaran kan kita kan berfokus pada anak Bu ya. Pernah tidak Ibu melakukan sharing atau pernah mendapat banyak orang jawab tentang dalam menjelaskan materi ini agar bisa dicerna oleh anak? Pernah nggak? Iya, sering ya saya lakukan karena mungkin ada beberapa yang saya rasa kurang dipahami. Iya, dipahami atau biasa saya merasa anak-anak kurang memahami penjelasan dari saya, jadi saya minta pendapat dari peserta sejawat bagaimana cara menjelaskan materi ini. Oh iya, tapi Ibu juga berkolaborasi dengan peserta sejawat. Sering saya lakukan. Ya. Oke Bu, kira-kira dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu bisa melaksanakan realisasi untuk solusi yang Ibu sampaikan dari misalnya memanggil orang tua, kemudian pembelajaran tambahan lagi, itu kapan kira-kira? Secepatnya dalam waktu dekat ya. Jadi nanti setelah ini ketemu orang tua, kita bergerakkan sama tadi sehingga satu bisa gitu ya. Kemudian terakhir gitu ya, kemarin di awal kita percakapan kita proses potensi itu kan Ibu sudah mengatakan posisi itu sudah di posisi 5 dan 6 kan. Oke, nah sekarang di setelah itu apa sih kira-kira Ibu bisa mentargetkan Ibu sekarang di posisi berapa? Mungkin dari 1 sampai Iya. Jadi saya sendiri dari angka 8 lah. Angka 8 ya, berarti sudah ada progres kenaikannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa
lebih memperbaiki kinerja kita Bu ya, sehingga kita betul-betul bisa maksimal dalam menjalankan pembelajaran. Minimal kita berada di rank kita 9 atau 10 kalau bisa ya Bu ya. Jadi cukup luar biasa Ibu perjuangan Ibu dalam mendidik pendidik kita Ibu. Artinya semua cara yang Ibu lakukan dan sudah ada hasilnya Ibu. Oke, mungkin akan inspirasi sekali hari ini Ibu. Terima kasih atas waktunya ya, sukses untuk Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dan saya juga bisa lebih baik lagi dalam aktivitas ini. Terima kasih Bu ya. Oke, baik. Calon guru penggerak angkatan 11 demikian wawancara singkat saya bersama rekan sejawat saya Bu Suhaila dalam kegiatan pasca kompetisi ya Bu ya, yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua Bu ya tentunya, dan bisa memperbaiki sistem pembelajaran kita di bulan. Sekali lagi terima kasih Bu Suhaila. Demikian pembicaraannya, saya tutup dengan topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.